Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan hari Senin ini. Insyaallah dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips mengatur waktu dalam Islam supaya kita generasi Z selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ini menciptakan waktu agar umatnya dapat menghargai setiap hal yang terjadi dan setiap hal yang dia miliki dalam hidupnya. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa kita ini sebagai umatnya harus menghargai waktu yang ada dengan rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kecilnya adalah dengan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu menunaikan ibadah, dan juga ada ibadah yang sunnah dan juga tolong menolong dan toleransi antar umat manusia. Nah, untuk itu kita harus berusaha memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya memiliki tips bagaimana sih cara mengatur waktu yang baik dalam Islam. Yang pertama itu hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Nah, teman-teman kan pasti suka nih menunda-nunda. Itu tolong dihilangkan agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita harus mendahulukan yang wajib. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sunnah-sunnahnya terlebih dahulu, tapi kita melupakan hal-hal yang wajib. Contoh kecilnya adalah ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi kita lupa melaksanakan sholat subuh. Itu merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Lalu yang ketiga itu selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, jika kita memiliki sebuah pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dapat diselesaikan pada saat itu juga, itu lebih baik untuk kita mengerjakannya dengan tepat waktu agar tidak mengulur-ngulurnya. Lalu yang keempat, kita harus membuat batasan-batasan waktu atau rundown kalau kita bisa bilang dalam sebuah acara. Nah, untuk mengatur waktu yang ada ini kita juga harus dengan sebaik mungkin gitu loh. Jadi mengatur waktunya. Misalkan tidur tuh dari jam sekian hingga jam sekian, dan kita harus disiplin dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus meninggalkan aktivitas yang bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dalam hadis tersebut bagi seorang muslim dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya menonton aplikasi-aplikasi sosial media secara berlebihan. Itu tidak baik atau tidak bermanfaat untuk dilakukan. Lalu yang ketujuh adalah kurangi dalam kita bersantai-santai. Jadi kita juga harus disiplin dalam diri kita agar kita tidak terjebak dalam lingkaran waktu atau lingkaran setan. Lalu yang selanjutnya itu kita harus move on atau jangan terjebak dalam masa lalu. Jadi kita jangan memikirkan yang sudah lalu, tapi kita jadikan sebagai pelajaran untuk ke depan. Yang terakhir adalah niatkan untuk berubah menjadi yang lebih baik dan belajar fokus. Untuk menjadi orang yang dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin, maka yang paling pertama adalah niat dari orang tersebut. Karena kan kalau nggak ada niat percuma, di luarnya maksa-maksa juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman milenial dan generasi Z semuanya. Insyaallah kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.